Bacaan dari kitab Ayub. Ayub berkata kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal." Sabdamu, "Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan?" Itulah sebabnya, tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Maka Tuhan memberkati Ayub dalam kelanjutan hidupnya lebih daripada dalam hidup yang dahulu. Ayub mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren-Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat wanita yang secantik anak-anak Ayub. Ayub mewariskan kepada mereka bagian milik pusaka seperti kepada anak-anaknya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka Ayub meninggal dunia pada usia yang tua dan lanjut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Haleluya, 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 Haleluya. terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, Haleluya, Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ke-72 murid Yesus kembali dari perutusannya dengan gembira. Pada waktu itu juga bergembira Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu."
segala sesuatu yang telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, yang dengar tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Banyak sibuk, banyak kerja. Tetapi apa tunggu apa? Ayo, memang tanggal pisah itu. Tanggal 5 Oktober. Siap. Yang terpenting, tui dan saleh paroki. Oh itu aman. Mau khawatir itu. Pasti ya, sudah oke. Sehingga nema sekai, nema lesogo, kita merayakan Ekaristi untuk mengenang kepergian Bapak Yakobus, memuat banyak penumpang. Dan Otokolho akan mengadakan perjalanan panjang yang jauh. Sopir Ede Otokolho tahu baik, kenal baik medan perjalanan yang akan mereka lewati, yang akan mereka lalui. Katakanlah Otokol Use Tagago Rama Toe Taruteng Sai Salea Baigera masuk saya sawai kos dinitu sakwe karena kan kebe igale lebih apa gitu golo tangis atau salah devo Baigera golo apa itu? Oh ya golo itu, pokoknya golo itu. Tinggal sopir. Ini akan melewati jalan yang begitu terjal, yang mana bagian kiri dan kanan dari jalan ini terdapat jurang yang sangat dalam. Kogi panedea sopir, mohon perhatian kepada para penumpang. Lagi sakwe ditengok akan melewati jalan yang sedikit ekstrim. Nah, emang saya boleh salah itu tiba-tiba ban Ede Oto ditengok hanya berputar di tempat saja, tidak maju, malah dia bergoyang ke samping kiri dan kanan. Harapan saya, para penumpangku yang saya hormati, untuk tidak berteriak, pegang erat sandaran bangku yang ada di depanmu, dan tidak boleh memilih untuk melompat keluar dari dalam kendaraan. Semua antum penumpang berarti tanda setuju. Tiba-tiba lakon. Memang benar apa kata boleh sopir itu tercatat. Saya boleh salah kasih habis semua itu. Dia punya gas puni sama saja. Oto disek bang putar oleh tempat kau pengaruh galak. Dia membuat oto disek maju berono malah goyang ke kiri ke kanan. Belum lagi putar cari yang lain. Itu tambahan. Lalu dalam situasi seperti itu, penumpang bos tentu bisa cemas, gelisah sekali.
yang membuat mereka berteriak, Tuhan, tolong, Tuhan, tolong. Kami mau mati, Tuhan. Tolong, Tuhan. Kalau Tuhan ada di sini, tolong selamatkanlah kami. Dari sekian banyak penumpang yang ada yang memilih untuk melompat dari dalam kendaraan. Apa yang terjadi? Ada yang tangannya patah, ada yang kakinya patah, ada yang otaknya bocor, bahkan ada yang meninggal di tempat. Maka anak gue di SD, dia memilih untuk tetap diam di dalam mobil. Lalu ada satu ibu yang penasaran, ibu yang selamat. Maya. Lalu tanam bonea anak gue. Saudara Tuen pilih laut ya. Saudara Tuen pilih keluar dari dalam mobil, melompat dari dalam mobil. Mau pakai anak gue. Tante, aku kan tinggal. Sopir Ede Otoho adalah bapak saya sendiri, ayah kandung saya sendiri. Tidak mungkin seorang ayah tega meninggalkan anaknya dalam situasi yang serba terbatas. Tidak mungkin seorang ayah tega mencelakakan anaknya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu. Saya melihat Tuhan Allah ada dalam diri Bapak saya. Sehingga saya percaya. Nah, akhirnya yang memilih untuk tidak melompat dari dalam mobil, mereka selamat. Sedangkan yang memilih untuk keluar dari dalam mobil, memang ada yang selamat, tetapi mereka mengalami cedera fisik. Ada yang tangannya patah, kakinya patah, kepala bocor, dan ada yang langsung meninggal gitu. Apa pesan Dede Tombo? Sederhana pesan. Ebe mau sedikit boleh lino. Ebe percaya kui boleh mori agung apa. Sebenarnya tidak ada yang mustahil. Semuanya bisa di mata Tuhan. Hanya kita manusia sering membuat perhitungan kalkulasi untung dan rugi kepada Emenggo ite percaya bahwa baik untung dan malang Mosedite Bonelinowo adalah ada di tangan Tuhan. Pasti cara Tuhan akan membalas semuanya itu tepat pada waktunya. Bapak, mama, saudara, saudari yang terkasih, keluarga besar umpama gua materi dan juga anggota keluarga yang lain. Bersyukur bahwa Tuhan sudah menitipkan sosok figur seorang ayah yang tangguh untuk keluarga. Kalau Bapak Kubus selama hidupnya tidak meninggalkan sejarah,
Maka sebagai anak-anak yang dititipkan oleh Tuhan, yang dipercayakan oleh Tuhan, buatlah sejarah. Sebab igaite mosebite boleh sepisangkot nengen lea murid agungaran tedu ngatakan yang pasti bahwa kita semua yang saat ini berkumpul di sini akan pergi untuk selamat. Oleh karena itu, buatlah sejarah. Emenggo sejarah ede bisa sebarin dosa tadaatem sakoe atau diam. Tugas kita adalah menciptakan, menghadirkan sebanyak mungkin sejarah yang baik, yang berkualitas. Sebab semuanya sejarah itu bersifat kekal, bersifat abadi. Secara fisik manusia Yo, naki Yuda Raja, Bapak Kubus Patung, Juliana, Robertus, Maria. Pilih. Baru pakai kain, natas pakai labar, Uma pakai dua, Pong pakai gori. Mari, sebetulnya pakaian kan Pak, hembong tu saw. Pakai pelak pakai mau dipetiringkan. Dua. Tiki kore mori, wana mai anak rona, saran betas asik kayak mulai para sini. Ngasan belasan lagu koran mori, pakai tada. Tiki kali mori, pakai sesegi mampus. Pakai nekar musrang aise, pakai naisa, naik sanggir sih kita salele. Ame manga apa namanya lasang, ulule para sini, ramai pilih diki aku bekas, kain balu kilo, mori, tada. Yama pastor, bola kami peneroti aku anggap. Lawan karya besar kami, contoh kami mori. Ame manga mori ada kenipun. Ame manga mori ada kabar. Aku pamas. Aite kali mori akan menuju. Aite kali mori akan mama. Temutan kami mori. Dari dunia ini kehadiratmu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah.
Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia bersama Dia. Menyinari
segala sesuatu kau ciptakan adalah baik, dan tak ada yang patut dibuang. Melainkan kami menyatakan bahwa kami semuanya itu dikuduskan. Kuduskanlah hewan kurban ini, kerbau dan babi ini. Semoga oleh peletakan tanganku ini, serta doa para kudus dalam surga, Bunda Maria bersama putranya, dengan berkat surgawi dan duniawi dari Allah Bapa di dalam surga, memberkati hewan kurban ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang kami hormati anak teruna, anak muda, tua teno, keluarga besar yang ikut mensukseskan acara ini. Pertama-tama kita bersyukur pada Tuhan karena hari ini kita bisa mengikuti perayaan Misa Kudus dalam rangka pengertian jiwa dari Opa buyut kita Bapak Yakobus Patung dan 3 orang